Revitalisasi merujuk pada upaya untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan suatu hal yang mengalami penurunan atau kesalahan. Dalam konteks umum, revitalisasi dapat terjadi tiga aspek, yaitu budaya, lingkungan, dan ekonomi. Tujuan revitalisasi. Tujuan revitalisasi adalah untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan suatu hal yang mengalami kemerosotan. Misalnya dalam konteks bahasa. Tujuan revitalisasi bahasa dapat mencakup pelestarian, pengembangan, dan pemulihan berkelanjutan penggunaannya. Kepunahan bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor globalisasi, faktor migrasi, faktor dominasi bahasa yang besar, perubahan sosial, dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan terhadap pelestarian bahasa asli oleh masyarakat dan pemerintah. Kondisi kebahasaan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, bahasa Ogan. Bahasa Ogan kondisi kebahasaannya aman. Yang kedua, bahasa Komering. Kondisi kebahasaannya aman. Yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kondisi kebahasaannya mengalami kemunduran. Yang keempat, bahasa Pedamaran. Bahasa Pedamaran mengalami kemunduran. Yang kelima, bahasa Kayu Agung. Bahasa Kayu Agung juga kondisi kebahasaannya mengalami kemunduran. Terakhir, bahasa Lematang. Bahasa Lematang juga mengalami kemunduran. Dasar Hukum Perlindungan Bahasa dan Sastra. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci alur perlindungan bahasa dan sastra, pemetaan, penelitian vitalitas, konservasi, revitalitas, dan registrasi. Tahapan revitalisasi bahasa daerah. Tahap yang pertama yaitu persiapan, tahap kedua rapat koordinasi, tahap ketiga diskusi kelompok terarah, tahap keempat pelatihan guru utama atau master, tahap kelima diseminasi model atau pembelajaran bahasa daerah kepada tunas bahasa ibu, tahap keenam pemantauan, tahap ketujuh festival tingkat provinsi, tahap kedelapan kemah cerpen, dan tahap yang kesembilan pelaporan kegiatan. Selanjutnya, rekomendasi pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, perlu memberi pemahaman dan penekanan agar pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kegiatan RBD, khususnya dari aspek pendanaan, sehingga proses pengimbasan dari guru utama kepada guru pelatih dan dari guru pelatih kepada sejawat, serta kepada siswa dapat berjalan maksimal. Hal ini perlu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, perlu penambahan jumlah maestro dari satu bahasa 1-2 maestro menjadi 5 maestro dalam satu bahasa. Yang ketiga, memberi kesempatan daerah untuk memberi usulan atas aktivitas RBD. Hal ini bertujuan untuk memastikan jumlah bahasa terkait bahasa pengetahuan, keterlibatan guru dan bahasa dalam yang terlibat dalam penyelenggaraan RBD. Kemudian yang keempat, perlu peran serta pihak luar seperti BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam aktivitas RBD. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perlu ada ruang kebebasan merevitalisasi materi seperti lomba sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi objek RBD. Pendekatan baru revitalisasi bahasa daerah. Model revitalisasi bahasa daerah. Model revitalisasi bahasa daerah ini terbagi menjadi 3, yaitu model A, model B, dan model C. Karakteristik dari model A yaitu yang pertama adalah daya hidup bahasanya masih aman, yang kedua adalah jumlah penutur masih banyak, dan yang tiga atau yang terakhir masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Contohnya adalah pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali. Pendekatan revitalisasi model A ini yaitu melalui yang pertama adalah pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah atau berbasis sekolah. Yang kedua atau yang terakhir adalah pembelajaran
dengan sebaran terbatas. Contoh, bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pendekatan pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Pembelajaran dilakukan dengan merujuk 2 atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat